Ilham Nol dengan program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan memaparkan beberapa temuan yang saya dapatkan mengenai kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama ada nama penulisan papan jasa yaitu fotokopi. Nah, menurut linguistik hal tersebut ini masih salah karena penulisan fotokopi tersebut masih menggunakan kaidah bahasa Inggris, penulisan bahasa Inggris yaitu photocopy. Nah, padahal menurut penggunaan dan peraturan bahasa Indonesia, penulisan jasa itu harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar atau kata baku yang seharusnya adalah fotokopi. Nah, kebiasaan tersebut itu terjadi karena masyarakat sering menggunakan kata fotokopi, yaitu bahasa Inggris dalam padan bahasa Inggris, daripada fotokopi yang benar menurut bahasa Indonesia. Kesalahan yang kedua ada pada penulisan kata apotik. Nah, kata tersebut itu belum sesuai ejaan bahasa Indonesia atau kaidah bahasa Indonesia yang mana seharusnya adalah apotek, namun dibacanya tetap apotik. Nah, kesalahan tersebut itu dipengaruhi karena pelafalan lisan yang keliru dan terus digunakan oleh masyarakat. Nah, dampaknya citra profesionalitas layanan kesehatan tersebut itu dapat menurun. Padahal menurut UU nomor 24 tahun 2009, penulisan produk atau lembaga usaha harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan yang ketiga terdapat pada rambu lalu lintas di mana belok kiri ikuti lampu. Nah, hal tersebut itu dapat mengandung ketaksaan atau ambiguitas kalimat karena kalimat itu tidak efektif dan tidak memiliki subjek yang jelas dan tidak menggunakan tanda baca. Nah, seharusnya kata yang betul adalah belok kiri mengikuti isyarat lampu. Faktor tersebut itu terjadi karena kepraktisan dan keterbatasan ruang. Namun, kebahasa pada rambu lalu lintas publik harus jelas demi keselamatan. Nah, padahal rambu lalu lintas menurut UU nomor 29 harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan keempat terjadi pada penulisan kos putri. Nah, kata kos ini belum baku karena kata yang baku adalah kos atau indekos. Hal tersebut itu dipengaruhi karena kebiasaan masyarakat atau komersial yang sering menggunakan kata kos daripada kos atau indekos. Contoh yang kelima terdapat pada papan informasi mengenai penggunaan bahasa Inggris di lingkungan pondok. Nah, kata di lingkungan seharusnya dipisah karena di tersebut menunjukkan kata tempat. Nah, hal tersebut itu tidak sesuai dalam kaidah atau ejaan bahasa Indonesia. Dalam kebijakan nasional, bahasa Indonesia ini tetap wajib menjadi bahasa utama di lembaga pendidikan, sedangkan bahasa asing bersifat pendukung. Dan yang terakhir adalah penulisan kata terima kasih. Nah, hal tersebut itu tidak baku karena kata terima kasih seharusnya dipisah, ada spasinya, terima spasi kasih, dan tidak digabung terima kasih. Nah, hal tersebut ini dilatar belakangi karena kebiasaan komunikasi informal. Jika digunakan dalam ruang publik, hal ini dapat menurunkan literasi bahasa masyarakat. Padahal menurut UU nomor 24 tahun 2009, alat informasi harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penulisan di ruang publik ini dapat berdampak kepada mereka yang sedang belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau seorang pelajar di mana mereka akan kebingungan terhadap bahasa yang benar dan bahasa yang salah. Akibatnya, masyarakat akan terbiasa menerima bahasa yang keliru sebagai sesuatu yang benar. Selanjutnya
selanjutnya, identitas dan martabat bahasa Indonesia akan menurun karena kesalahan berbahasa didominasi oleh bahasa asing di ruang publik dapat melemahkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menumbuhkan sikap rendah diri terhadap bahasa sendiri dan menganggap bahasa asing lebih baik daripada bangsa Indonesia, sehingga mengikis kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan adalah menulis sesuai PUMP dan KBBI yang berlaku, serta melakukan kampanye bahasa Indonesia baik di ranah digital maupun publik. Karena ranah digital ini memiliki pengaruh yang lebih luas. Kemudian adanya SOP kebahasaan instansi, khususnya dalam komunikasi tertulis. SOP ini mencakup pengecekan ejaan, pilihan kata, dan struktur kalimat sebelum informasi tersebut dipublikasikan. Kesalahan yang terjadi di ruang publik berdampak luas, mulai dari menurunnya pemahaman masyarakat, kualitas layanan publik, citra instansi, serta melemahnya literasi martabat bahasa Indonesia. Bahasa sendiri bukan sebagai sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan kualitas berpikir dan sikap suatu bangsa. Oleh karena itu, marilah masyarakat Indonesia seluruh lapisan berkomitmen menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik yang baik dan benar sesuai kaidah, sebagai bentuk tanggung jawab dan budaya nasional. Harapannya, dengan adanya pembinaan yang konsisten, dukungan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi, bahasa Indonesia dapat dikenal lebih luas, bermartabat, berwibawa, serta menjadi bahasa yang disegani oleh semua kalangan. Sekian pembahasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.